Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para ikhwan dan para akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita sampaikan bahwasanya para ulama membedakan antara mudahanah dan mudarat. Adapun mudahanah adalah berbahasa basi, namun memberi kesan membenarkan apa yang diyakini oleh orang yang melakukan kesalahan atau membenarkan kesalahan orang yang melakukan kesalahan tersebut. Adapun mudarat itu bersikap bagaimana caranya menunda pengingkaran karena ada kemaslahatan, namun dengan tidak membenarkan apa yang diyakini oleh orang yang memiliki kesalahan. Tadi telah kita sebutkan tentang dalil-dalil dari Al-Quran, ya, bahwasanya hukum asal dalam berdakwah adalah sifat lembut, ya. Di antaranya juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Adzillatin 'alal mu'minin." Bahwasanya, ya, may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin. Barang siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Sifat mereka apa? Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka itu rendah bagi orang-orang beriman. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan Allah tidak mengatakan adillatin lil mu'minin. Adillatin lil mu'minin, tapi Allah mengatakan adillatin 'alal mu'minin. Allah menggunakan kalimat 'ala. Yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah artinya rendah, akan tapi rendah dalam rangka menyayangi mereka, syafaqah wal 'athf war rahmah, yaitu rahmat dan kasih sayang dan mencintai sama kaum mukminin. Ini dalil-dalil dari Al-Quran tentang asal dalam dakwah adalah lembut, ya. Adapun dalil dalam hadis-hadis Nabi SAW sangatlah banyak. Kalau kita menyebutkan satu persatu sangatlah banyak. Akan tapi saya akan menyebutkan dua contoh saja. Yang pertama adalah kisah yang masyhur, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang seorang Arab Badui yang buang air kecil di masjid, ya. Ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid, ya. Datang seorang Arab Badui, kemudian dia pun buang air kecil di pojok masjidnya. Dan kita tahu bahwasanya masjid di sini adalah Masjid Nabawi, ya, bukan Masjid Istiqamah, ya, bukan Masjid Istiqlal. Masjid apa? Masjid Nabawi. Yang salat di situ 1000 kali lipat pahalanya daripada salat tempat lain. Fazajarahun nas. Ini Nabi SAW sedang bersama para sahabatnya, entah lagi duduk-duduk atau lagi sedang pengajian atau sedang memberi nasihat. Tiba-tiba datang orang Arab Badui tadi, kemudian buang air kecil di pojok masjid. Ini pemandangan yang aneh. Ada Nabi, ada para sahabat, dia pun buang air kecil di pojok masjid. Fazajarahun nas. Maka orang-orang pun menghardik orang Arab Badui tadi. Orang Arab Badui tadi mungkin dia mendengar. Ya, dia mungkin di depan dia buang air kecil, dia dengar ada suara, ada ribut-ribut, tapi dia santai saja, ya. Dia cuek saja, dan dia dengar Nabi mengatakan biarin dia selesaikan apa? Hajatnya. Kemudian setelah dia buang air kecil, maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya inna hadzal masjid, ya, bahwasanya masjid ini tidak pantas buat yang seperti ini, bahwasanya masjid adalah untuk demikian. Rasulullah SAW menjelaskan kepada dia dengan penuh kelembutan. Yang menjadi perhatian kita di sini, orang Arab Badui ini melakukan kesalahan dan kesalahannya buruk. Bagaimana buang air kecil di masjid tempat yang untuk melakukan ibadah. Kemudian kesalahannya dia lakukan di hadapan banyak orang, ya. Dan dia cuek tatkala fazajarahun nas, orang pun menegur dia cuek saja. Ini artinya ada sedikit ngayal dalam apa? Kesalahan. Tapi Nabi SAW mengatakan biarin dia. Setelah itu Nabi SAW menegur dia dengan kelembutan, bahwasanya ini adalah perbuatan yang keliru. Lihat bagaimana lembutnya Nabi SAW. Sampai disebutkan dalam riwayat yang lain, setelah itu orang Arab Badui ini kemudian berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ghairana. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain tidak usah. Kenapa? Karena yang lain makanya dia ingin saya dan Muhammad saja, yang lain tidak usah, ya. Kenapa? Karena saking takjubnya dengan bagaimana kelembutan Nabi SAW. Para ulama menyebutkan hadis ini tentang masalah bahwasanya menimbang kemaslahatan dan kemudaratan, ya. Karena kalau orang Arab Badui ini misalnya ditegur dan harus berhenti dari buang air kecil, ya, tidak hikmah, ya. Kenapa? Kalau dia terpaksa untuk menahan air kecilnya, tiba-tiba seperti kerannya tiba-tiba ditutup, ini bahaya, ya. Bisa menimbulkan penyakit di tubuhnya. Tiba-tiba kerannya harus ditutup.
Ataupun kalau tidak ditutup kemudian dia balik, maka bisa jadi berhamburan kan air kencingnya dan bisa mengotori bagian banyak masjid. Oleh karenanya Nabi SAW melihat maslahat untuk dibiarkan dia menyelesaikan kewajibannya, menyelesaikan tugasnya dan terfokus pada satu tempat. Setelah itu Rasulullah SAW menyuruh untuk mengambil air seember kemudian ditumpahkan pada tempat tersebut. Ini menunjukkan bagaimana lembutnya Nabi SAW. Kisah yang lain seperti kisah Muawiyah bin Al-Hakam yang tatkala dia mengatakan baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun minal qaum. Suatu saat saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi imam bersama para sahabat. Tiba-tiba ada seorang yang bersin. Faqultu yarhamukallah, maka saya pun jawab yarhamukallah. Padahal sedang apa? Sedang salat. Harusnya enggak usah. Faramanil qaumu bi absarihim, maka semuanya melihat saya. Semua orang pada melihat saya dengan tatapan mereka, tatapan suruh diam intinya. Fakultu wa sukla ummiyah ma sya'nukum tanzuruna ilai. Ngapain kalian lihat saya? Dia ngomong lagi terus. Ngapain lihat-lihat? Ini kan gaduh ini, lagi sholat, lagi tenang, tiba-tiba yarhamukallah, kemudian orang pada ngapain lihat-lihat? Ini kan bikin gaduh. Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim. Mereka semua suruh diam. Kan mereka enggak mungkin ngomong dulu diam, enggak mungkin. Akhirnya mereka, karena dia enggak diam, Muawiyah bin Hakam tidak diam, maka mereka pun menepuk pahanya supaya dia pun terdiam. Falamma ra'aituhum yusammitunani, tatkala saya lihat mereka ingin saya diam, maka saya pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku, kata dia, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tidak pernah melihat seorang pengajar, pendidik sebelum Nabi dan sesudahnya yang lebih indah didikannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Nabi sama sekali tidak membentakku, tidak memakiku dan tidak memukulku. Rasulullah SAW datang menegur dengan cara yang lembut. Kata Nabi SAW, inna hadhihi salata la yaslu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sungguhnya salat ini tidak pantas ada ucapan manusia, pembicaraan manusia, tetapi salat isinya tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Subhanallah, bagaimana lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam hadis Anas, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, tiba-tiba datang orang Arab Badui. Kemudian menarik lidah Nabi SAW dengan keras sampai terlihat bekas merah di leher Nabi SAW. Setelah dia menarik selendang Nabi dengan keras, dia mengatakan, ya Rasul, ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi indak. Kata dia, wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang ada pada kamu. Subhanallah, ini perkataan yang kasar. Dia tidak mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tidak mengatakan ya Muhammad. Kemudian dia tidak mengatakan berilah sedekah padaku, tapi dia mengatakan harta yang ada pada kamu bukan hartamu, harta Allah. Kalau gitu berikan sama saya. Ini kan sifat yang coba untuk datang sama orang kaya untuk bilang, Mas, itu mobil semua titipan dari Allah, berikan saya satu. Dia jelas tidak bisa. Ini memang titipan Allah, tapi saya yang cari. Saya yang berusaha, bukan kamu. Kamu juga cari titipan Allah tempat lain, jangan minta sama saya. Dia mengatakan, "A'tini min malillahi alladhi indak." Berikanlah kepadaku harta yang Allah yang ada pada kamu. Rasulullah SAW hanya tersenyum. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, berikan kepada dia. Kalau kita lihat bagaimana kelembutan Nabi SAW terhadap mukhalifin, terlalu banyak hadis-hadisnya, tapi kita cukupkan contoh-contoh ini saja. Terakhir saya tutup pengajian kita ini tentang pembahasan hajrul mubtadi', masalah memboikot ahlul bidah. Ikhwani fillah azza-jalla wa iyyakum. Pembahasan mengenai memboikot ahlul bidah ini pembahasan yang penting untuk diangkat karena sebagian orang salah menerapkan masalah ini, masalah hajr al-mubtadi'. Memboikot ahlul bidah dan memboikot pelaku maksiat. Pembahasan masalah ini telah dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, salah seorang ulama yang paham tentang perkataan para salaf, yang telah membaca perkataan salaf banyak, kemudian meringkas dan menimbulkan hukum-hukum yang penting untuk kita ketahui dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa. Oleh karenanya barang siapa yang bisa membaca perkataan Syekhul Islam, terutama kalau tidak salah jilid ke-28, sangat penting dia akan dapatkan bagaimana kesimpulan yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang sikap hajrul mubtadi', memboikot ahlul bidah. Yang pertama, Ibnu Taimiyah rahimahullah jelaskan bahwasanya masalah menghajar mubtadi' atau menghajar al-usat, pelaku maksiat,
itu masuk dalam bab an-nahyu 'anil munkar, ya. Dalam apa? Mencegah apa? Kemungkaran. Dan kita tahu bahwasanya para ulama telah sepakat masalah an-nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran, harus melihat kepada kemaslahatan. Kalau maslahatnya ada, maka dikerjakan. Tetapi jika ternyata dilarang kemungkaran tersebut menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau datang kemungkaran yang semisalnya, maka ini tidak boleh dikerjakan. Tatkala itu mencegah kemungkaran, hukumnya haram. Kenapa? Karena tidak menimbulkan apa? Kemaslahatan. Dan dalilnya akan hadini banyak dalilnya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya para ulama jelaskan masalah hajrul mubtadi' itu dikembalikan kepada melihat maslahat dan kemudaratan. Kemudian para ulama juga menjelaskan, kalau kita baca-baca buku para ulama tentang masalah hajar mubtadi, di antara dalil yang mereka sebutkan adalah hajar kisah Nabi SAW tatkala menghajar Ka'ab bin Malik, tatkala beliau tidak ikut dalam perang Tabuk, sehingga ada dengan 2 orang sahabatnya, 3 orang ini dihajar oleh para sahabat seluruhnya. Saya lupa 40 hari atau 50 hari. Pokoknya dihajar, ya, tidak disalami, tidak disapa sama sekali, dicuekin, sampai akhirnya di hari-hari terakhir Ka'ab bin Malik tidak mampu lagi untuk sholat di masjid, dia sholat di rumah karena dicuekin di masjid dalam waktu yang lama. Kita tahu Ka'ab bin Malik tatkala dia meninggalkan perang Tabuk, dia sedang melakukan bid'ah atau maksiat? Melakukan apa dia? Maksiat atau bid'ah? Antum belum paham bid'ah apa maksiat apa? Saya tanya sama antum, dia tatkala meninggalkan perang Tabuk, dia sedang bermaksiat atau melakukan bid'ah? Bermaksiat, bukan bid'ah. Di zaman Nabi ya, orang biasanya melakukan maksiat. Di sini Nabi SAW menerapkan hajar kepada pelaku maksiat. Iya atau tidak? Pelaku maksiat Ka'ab bin Malik, dan sampai akhirnya Allah pun terima tobat mereka. Kemudian Nabi SAW pun menyambut mereka dan diberi selamat oleh para sahabat tatkala turun ayat menyebutkan diterimanya tobatnya Ka'ab bin Malik. Dari sini kita dapati masalah menghajar pelaku maksiat sama dengan menghajar pelaku alul bid'ah. Sama, satu bab, sama-sama bab nahyu 'anil munkar. Ini kita bicara kaidah. Sebagaimana menghajar pelaku maksiat butuh melihat maslahat dan mudarat, demikian juga menghajar pelaku bid'ah juga butuh melihat maslahat dan mudarat. Bahkan para ulama menjadikan dalil tentang kisah Ka'ab bin Malik tentang menghajar pelaku maksiat dijadikan dalil untuk menghajar ahlul bid'ah. Jadi inilah perkataan para ulama seluruhnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian perkataan ulama kita sekarang, Syekh bin Baz, kemudian Syekh Utsaimin dan Syekh Albani rahimahumullah, semuanya mengatakan mempraktikkan hajar mubtadi, mempraktikkan hajar pelaku maksiat perlu melihat maslahat dan mudarat, ya. Perlu melihat maslahat dan kemudaratan. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa menyebutkan bahwasanya memang benar datang banyak perkataan-perkataan salaf yang keras terhadap ahlul bid'ah. Ini benar. Kata Ibnu Taimiyah, sebagian orang hanya melihat ini, hanya melihat sikap-sikap keras terhadap ahlul bid'ah, sehingga mereka menyangka bahwasanya harus senantiasa bersikap keras terhadap ahlul bid'ah bagaimanapun dan kapanpun kondisinya. Ini salah, kata Ibnu Taimiyah. Demikian juga sebagian orang hanya melihat perkataan salaf yang lembut-lembut, ya, perkataan salaf yang lembut-lembut, sehingga mereka hanya mengikuti lembut saja, tidak pernah bersikap sama ahlul bid'ah, tidak pernah membantah mereka, tidak pernah menjelaskan kesalahan mereka, ya, bahkan bersahabat karib dengan mereka misalnya tanpa ada kemaslahatan tertentu. Ini juga pun salah. Yang benar bahwasanya kita terkadang demikian melihat kemaslahatan dan kemudaratan. Kapan ada maslahatnya kita bantah. Kapan ada maslahatnya kita dekati. Karena semua ini kembali kepada kemaslahatan dan kemudaratan. Sebagaimana pelaku maksiat sekarang, bagaimana kita bisa mempraktikkan kalau di zaman Nabi SAW ada pelaku maksiat dihajar, diboikot. Kenapa? Karena pelaku maksiat cuma 1-2 orang saja. Akhirnya dia akan sadar. Tetapi kalau sekarang kita mau menghajar pelaku maksiat, antum bisa nggak menghajar pelaku maksiat? Antum mau tinggal di mana? Mau naik pesawat, pramugarinya pelaku maksiat. Duduk di samping pelaku maksiat. Mau jual beli juga membeli kepada pelaku maksiat. Bahkan antum tawar, Mbak, murahin dong Mbak. Pelaku maksiat. Antum mau hajian saja terkadang susah lah antumnya. Apakah ada pesawat salafi? Ada. Sehingga antum hajiannya pakai pesawat salafi? Tidak ada kenyataannya. Mempraktekkan sekarang haji pelaku maksiat, kita sendiri tidak bisa menghajar seterusnya. Terkadang ayah kita sendiri pelaku maksiat, terkadang ibu kita pelaku maksiat, terkadang
ya. Makanya tatkala kita bisa menerapkan masalah menghajar pelaku maksiat dengan menimbang maslahat dan mudarat, maka demikian pula terhadap ahlul bidah. Menimbang maslahat dan apa? Mudarat. Antum ketemu orang mungkin lagi seperti saya katakan, lagi merokok misalnya, merokok adalah maksiat. Apakah antum datang untuk mengambil ini haram? Diinjaknya dia, tidak mungkin antum demikian. Antum pelan-pelan, Mas, antum ngomong baik-baik. Antum mungkin ngobrol masalah tauhid dulu, tidak masalah rokok. Sambil batuk-batuk menahan apa? Rokoknya. Tapi ada masalah, antum sabar. Demikian juga para pelaku ahlul bidah harus melihat maslahat dan kemudaratan. Kemaslahatan bisa kembali kepada pelaku bidah tersebut. Kita ingin ahlul bidah ini menjadi baik. Bagaimana caranya? Kita pikir bagaimana caranya. Makanya saya sama antum. Apakah antum ini dapat hidayah dahulu gara-gara tidak disalami orang? Sehingga antum gara-gara dia tidak menyalami saya dapat hidayah. Kalau di zaman dahulu mungkin di zaman salaf, gara-gara dia diboikot, dia merasa sempit, ya ini dapat apa? Hidayah. Kalau zaman sekarang antum semua dulu dapat hidayah gimana? Dapat hidayah ada orang datang ngajak ngobrol, minum kopi bareng-bareng, ngobrol sedikit-sedikit, dilembuti sama dia, akhirnya kita pun mengenal sunnah. Bukan gara-gara diboikot antum dapat hidayah. Oleh karenanya bagaimana antum mengharapkan hidayah bagi orang kalau antum memboikot dia? Terkadang praktek hajar demi kemaslahatan orang yang dihajar. Sebagaimana Ka'ab bin Malik tatkala dihajar, para sahabat cinta kepada Ka'ab bin Malik. Mereka cinta atau tidak? Cinta, tetapi mereka harus menghajar karena dia berbuat kesalahan. Buktinya apa mereka cinta? Begitu turun ayat menerima tobat, mereka datang menyambut Ka'ab bin Malik, bahagia. Yang tadinya tidak mau senyum, yang tadinya tidak mau melihat, karena mereka melakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena benci kepada Ka'ab bin Malik. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang dia kehendaki untuk dirinya. Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan, kalau seorang bahagia ada orang terjerumus dalam bid'ah, ini bukan orang beriman. Kita sebagaimana bahagia kenal sunnah, kita ingin orang lain juga kenal sunnah. Bukan kita bahagia dia terjerumus dalam bid'ah, kita ingin menyelamatkannya. Ini pertama berkaitan dengan masalah perang hajar. Masalah yang kedua berkaitan terkadang dengan kita sendiri. Terkadang ahlul bidah yang di hadapan kita orang yang cerdas. Bukan berarti kita boleh bergaul sama ahlul bidah, semua ahlul bidah dengan berbagai macam model, tidak. Kalau antum tahu ini orang yang punya syubhat semua, jauhi. Antum juga jangan nekat. Itu kelas ustaz atau kelas syekh, bukan kelas antum. Jangan antum saya ingin lemah lembut sama ahlul bidah. Assalamualaikum ngobrol kena syubhat, teman-teman. Antum jauhi. Antum jauhi. Atau terkadang kita membantah ahlul bidah demi kemaslahatan apa? Banyak orang. Kita jelaskan kesalahannya. Kita senyum sama dia, tetapi kesalahan tetap kita jelaskan. Karena ikhwani fillah azanallahu iyyakum, sampai-sampai Syekh Albani rahimahullah dalam banyak ceramahnya saya dengar dia mengatakan al-hajr la yahsun an yutabbaq fi hadzal zaman, fi hadzal asr. Atau kama qala Syekh Albani rahimahullah, dia mengatakan hajar mubtadi' tidak cocok untuk dikerjakan di zaman ini, tidak cocok. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidak paham tentang apa? Tentang sunnah. Justru kelembutan yang bermanfaat sekarang ini. Antum lemah lembut kepada orang yang tidak paham, yang melakukan bid'ah, baru dia dapat hidayah. Dan kalau antum keras sama dia, bagaimana dapat hidayah? Antum tunjukkan bahwasanya seorang yang berjenggot itu lebih manis wajahnya dengan apa? Jenggotnya. Bukan sama dengan jenggotnya, tapi dengan jenggotnya semakin manis, semakin ramah, orang semakin senang sama dia. Tunjukkan akhlak mulia dari akhlak para salaf. Oleh karena ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, masalah mempraktikkan hajar al-bidah ini memang butuh menimbang antara maslahat mudarat, akan tapi kita punya hukum asal. Hukum asal adalah lemah lembut kecuali ada dalil yang menunjukkan kita perlu keras dalam satu kondisi. Bukan asalnya kita keras terus. Ini keluar hukum asal. Berarti berbalik. Hukum asalnya kencang, sesekali lembut. Ini salah seperti ini. Yang benar artinya hukum asalnya apa? Lembut sekali kencang. Dan jangan juga kita terbedaya dengan perkataan sebagian salaf. Saya katakan dalil masalah antum baca dalam buku usul fikih manapun. Dalam pendalilan kita bilang Al-Quran dan Sunnah dan ijma apa? Ijma para ulama. Al-Quran, Sunnah dan ijma para ulama. Ya, jangan bukan dalil, saya ingat. Bukan dalil perkataan afrodi salaf. Bukanlah suatu dalil perkataan sebagian salaf. Bukan, itu bukan dalil, itu salah. Apalagi kalau sebagian salaf, bahkan perkataan para sahabat, para ulama mengatakan apa? Qaulus sahabi hujjah, perkataan sahabat hujjah selama tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihi. Paham? Ijma sahabat hujjah. Bagaimana kalau perkataan seorang sahabat? Ini pendapat yang rajih, ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang kuat bahwasanya perkataan sahabat merupakan hujjah selama tidak dikenal ada yang menyelisihinya.
Sekarang kita di bawah dari sahabat para salaf. Tidak disebutkan dalam apa namanya buku-buku usul fikih bahwasanya perkataan seorang salaf merupakan hujjah. Kita katakan benar kalau tidak ada yang menyelisihinya. Kita posisikan dia seperti sahabat misalnya. Kita bilang, "Na'am, para sahabat perkataan mereka yang menjalankan agama ini mereka lebih paham." Ya. Tetapi kalau kita dapat ternyata ada praktek yang lain, maka kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Seperti masalah ini, masalah menghajar ahlul bidah. Kita dapati ada perkataan-perkataan salaf yang keras dan ada sikap-sikap mereka yang lembut. Ternyata sebagaimana dipahami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak boleh kita hanya melihat sikap yang keras dan tidak boleh juga kita melihat sikap yang lembut. Jangan sampai kita mengambil perkataan salaf seperti la an ujawira al-kirat al-khanazir ahabbu ilayya min mujawarati ahlul bidah. Saya lebih senang bertetangga dengan babi-babi dan monyet daripada bertetangga dengan ahlul bidah. Akhirnya ayat-ayat tentang lembut kita buang semua, hadis-hadis tentang lembut kita buang semua. Kita lihat ini salah mengatakan demikian pada kondisi tertentu, bukan setiap zaman. Kalau antum praktekkan perkataan ini sekarang, coba antum praktekkan. Lebih baik bertetangga dengan bayi-babi dan monyet-monyet daripada bertetangga dengan bidah. Antum tinggal di mana? Tinggal di kebun binatang, sini ada kebun binatang enggak ada juga. Tinggal di mana? Oleh karena kita tahu ini prakteknya pada kondisi tertentu. Tidak di setiap saat kita kenceng dan tidak setiap saat kita lembut, tapi melihat maslahat dan mudarat. Inilah ikhwani fillah asanallahu iyyakum ya, Allah alam bisawab, adalah sikap yang benar terhadap orang yang menyelisihi. Namun kita kembali kepada hukum asal, bahwa hukum asal sesuatu dalam dakwah adalah lemah lembut, kecuali ada kondisi tertentu atau ada situasi tertentu yang membuat kita keras, namun itu bukan hukum asal. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berilmu dalam berdakwah dan bisa bersikap hikmah dan penuh kelembutan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menghajar istri? Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhun. Ya. Dan wanita-wanita yang kalian takut mereka berbuat sifat nusyuz, membangkang kepada suami, wa'idhuhunna, maka pertama kita beri nasihat, ya. Tahapan pertama adalah menasihati dengan cara yang baik. Menasihati dalam kondisi yang tepat. Bukan kita menasihati tatkala dia sedang bersalah, kita omel-omelin, istri tidak akan terima. Apalagi istri seorang wanita yang butuh kelembutan. Antum berbicara dengan keras, naik tinggi hati. Berbicara dengan lembut, justru dengan kelembutan, dengan diberi hadiah baru dia bisa terima. Kapan dinasihati? Tidak mesti di tempat tatkala sedang bersalah. Apalagi di hadapan umum kita nasihati, istri akan merasa jatuh, ya, jatuh martabatnya tatkala antum omelin di hadapan orang banyak. Subhanallah, kejadian yang sangat menyedihkan tatkala di pengajian saya ada seorang suami marah istrinya, kemudian suaminya ngelempar air di istrinya di pengajian saya. Tapi bukan di Balikpapan, bukan, di tempat yang lain. Ini kan bagaimana apa orang awam, itu pengajian yang hadir banyak orang awam. Orang awam banyak karena yang pengajiannya waktu itu di Al-Azhar, dan yang mengundang saya adalah Al-Azhar Pusat di Jakarta, yang mengundang DKM-nya, bukan ikhwan yang mengundang, sehingga yang hadir banyak orang awam. Kemudian terjadi fenomena seperti itu. Ini menasihati dengan cara yang salah dan di hadapan umum. Ini salah. Jadi jangan menasihati istri kita di hadapan orang umum, jaga martabatnya. Nasihati dia tatkala di rumah misalnya. Kalau kita sudah nasihati berulang-ulang tidak sadar-sadar juga, maka kita boleh melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu menghajar. Kita hajar dia, kata Allah Subhanahu wa taala, wahjuruhunna fil madhaji'. Dan hajarlah mereka di tempat tidur. Dalam satu hadis disebutkan wala tahjur illa fil bait. Jangan kau menghajar kecuali di rumah. Artinya kita tatkala menghajar istri kita, ya kita berubah sikap kita di rumah. Kita cuekin dia, ya, mungkin kalau dia tidur kepalanya di utara, kepala kita di selatan. Ya. Kita kalau dia menghadap timur, kita menghadap ke barat. Ya. Kita pasang hijab di antara kita dan dia misalnya. Ya boleh-boleh saja. Ya. Kapan sampai dia sadar tidak jadi masalah. Meskipun waktunya lama. Tapi kita usahakan kalau bisa 3 hari, ya, kita salami dia sadar, alhamdulillah. Jadi kita kasih jangka waktu, kita hajar. Setelah 3 hari coba kita lihat bagaimana kondisinya.
Kalau ternyata dia tidak berubah, kita lanjutkan lagi, tidak jadi masalah. Sampai dia sadar. Ya, kalau memang tidak bisa ditempuh dengan cara hajar, ya, makanya kita mungkin tempuh cara yang lain. Karena terkadang sebagian istri kalau kita hajar, dia cuek saja. Kita yang terhajar. Kita akhirnya kita yang rindu. Dia, siapa suruh kamu menghajar saya? Dia malah jual mahal, repot. Ini nasib orang-orang yang penakut yang cuma istri satu. Tapi kalau dia penakut, maksudnya takut tidak berbuat adil, ya, karena Allah mengatakan kalau kalian tidak takut tidak berbuat adil, maka fawaqidatan, maka satu saja, jangan nekat. Tapi kalau antum istrinya dua, antum baru masam sedikit, cemberut sedikit, dia sudah maafkan suamiku, maafkan, cium tangan, cium kaki. Itu kalau istrinya dua, kan? Tapi ternyata ada sebagian orang istrinya dua-duanya menghajar dia. Kata teman saya orang Arab, dia mengatakan, Firanda dulu saya menikah, saya menyangka bahwasanya saya adalah serigala di antara dua kambing. Siapa saja bisa saya lahap. Tapi kenyataannya sekarang saya kambing di antara dua serigala. Intinya silakan menghajar, tapi dengan cara yang baik. Intinya apa sih? Kita ingin maslahat istri kita. Kita ingin apa? Maslahat istri kita. Kalau tidak hajar, wadribuhun, kita juga boleh memukul, korban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membekas, yang tidak melukai. Tapi tadi melihat maslahat dan mudarat, apakah istri kita dengan cara tersebut sadar atau tidak. Kalau tidak bisa ditempuh dengan cara mendatangkan ustaz misalnya, tidak bisa ditempuh lagi, fa ba'athu hakaman min ahli wa kama min ahliha. Maka utusan dari pihak laki, utusan dari pihak wanita berbicara tentang masalah ini. Karena kalau kasusnya sudah serius, wallahu a'lam bishawab. Sering sekali seorang melakukan hajar tanpa menjelaskan kesalahan orang yang bersalah kepadanya. Bagaimana pendapat tersebut? Tidak benar, ya. Apa manfaat dia menghajar kalau saudaranya tersebut tidak tahu kesalahannya apa? Atau menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Ini memang terjadi, dituduh. Kamu sururi itu apa? Pokoknya sururi. Repot. Seperti ini. Sururi jelas sururi, ya. Muncul di Saudi Arabia. Mereka sering menjatuhkan pemerintah. Mereka sudah memprovokasi massa untuk memberontak kepada pemerintah. Ini adalah sifat-sifat sururiyah. Sementara orang dituduh sebagai sururi tidak demikian misalnya. Ya, misalnya malah menyuruh orang untuk taat kepada pemerintah, demikian dan macam-macamnya. Sehingga akhirnya tuduhan tersebut tidak benar, hanya sekedar katanya dan katanya. Ini tidak benar. Apa maksud dia menuduh tanpa ada bukti? Kalau menuduh tanpa bukti, anak kecil pun bisa. Tapi kita ingin tuduhan yang ada buktinya, disampaikan dengan cara yang baik, ketemu empat mata, apa salahnya, kesalahan saya di mana. Kalau saya salah, saya akan rujuk. Kalau tidak, ya Anda yang rujuk. Apa salahnya kita berdialog? Jangankan kepada sama ahlus sunnah, kepada ahlul bidah dia saja. Syekh Albani rahimahullah, sampai ahlul bidah datang ke tempat dia, takfiriyin berdebat sama Syekh Albani berhari-hari sampai sadar. Kenapa mereka mau datang ke Syekh Albani? Karena Syekh Albani terbuka, siap, nggak jadi masalah. Tidak ditakuti oleh mereka, tapi mereka segan dengan ilmu Syekh Albani sehingga mereka mau datang, mau diskusi dan diterima oleh Syekh Albani. Ada seorang syekh, saya tahu di Riyadh, dia sering mendebat ahlul bidah. Dan kemudian datang orang sampai diskusi, karena dia orangnya lembut. Orang datang pada dia dan diskusi di rumahnya. Sampai setelah dia mengatakan ada orang ingin punya syubhat dan dia datang ke syekh ke rumah dan syekh itu debat sama dia. Dan terus berapa lama dia debat. Terus dia mengatakan, maaf sudah selesai, maaf istri saya mau melahirkan. Cuma saya tadi berikan waktu untuk kamu. Akhirnya dia tinggal pergi. Artinya apa? Orang itu langsung, subhanallah, Syekh mau membahas syubhat saya. Ya, orang ini orang takfirin. Dia sampai datang ke rumah Syekh berdialog, padahal istri Syekhnya lagi mau melahirkan. Luar biasa, ya. Artinya apa? Menunjukkan bagaimana Imam Syafi'i demikian. Saya bacakan sebuah asar tentang Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, dari dalam Tarikh Baghdad jilid 6 ayat 68. Jilid 6 halaman 68. Dzakara jama'atun minal Iraqiyin ma tarakna bid'atana hatta ra'ayna Syafi'i. Kami tidak meninggalkan bid'ah kami sampai kami bertemu dengan Imam Syafi'i. Qala Abu Uthman wa haddatsana Abu Abdullah An-Nasawi an Abi Thawr qala, dia mengatakan, lamma warada Syafi'i al-Iraqa ja'ani Husain al-Karabisi wa kana yakhtalifu ma'iyya ila ashabir ra'yi. Tatkala Imam Syafi'i datang ke Irak, maka datanglah kepadaku Husain al-Karabisi dan kami berdua sering pergi ke ashabur ra'yi, kepada ahlul bidah. Faqad warada rajulun min ashabil hadis. Telah datang kepada kampung kita seorang ahli hadis. Ya.
yatafaqahu faqum bina naskharu bihi. Ayo kita pergi, kita ejek dia. Mereka ingin mengejek siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Faqumtu wa dhahabna hatta dakhalna alaihi. Maka kami pun pergi dan kami pun bertemu dengan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menyambut. Enggak, kamu lebih tak pergi, saya tidak mau dengar. Enggak. Ini sekarang Imam Syafi'i dia punya hujjah, dia bisa berdialog dengan siapa? Ahlul bidah sampai mereka dapat hidayah. Fasa'alahu Husain an mas'alah. Maka Husain bertanya kepada Syafi'i tentang suatu permasalahan. Falam yazal Syafi'i yaqulu qala Allah wa qala Rasulullah. Dan Imam Syafi'i selalu menjawab dengan perkataan Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Ya. Hatta azlama alaina al-bait, sampai malam hari. Artinya kita pergi dari siang hari sampai debat sampai malam. Fatarokna bid'atana wattaba'na. Akhirnya kami pun meninggalkan bid'ah kami dan kami pun mengikuti siapa? Al-Imam Syafi'i. Terkadang ada ulama sunnah yang punya hubungan dengan ahlul bidah karena dia melihat masalah tertentu. Namun ini tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya kita harus berhubungan dengan ahlul bidah. Enggak, saya bilang terkadang ada masalah yang dilihat oleh seorang ulama sehingga bergaul dengan ahlul bidah. Contohnya seperti yang disebutkan dalam terjemahnya Ibnu Battah Al-Abquri. Ibnu Battah terkenal ulama ahlus sunnah yang keras terhadap ahlul bidah. Disebutkan dia punya sahabat namanya Abdul Qasim Abdul Wahid bin Ali Al-Abquri yang dikenal dengan Ibnu Burhan. Dalam Syiar A'lam Nubala jilid 18 ayat 123 tentang terjemahnya Ibnu Burhan, sami al-katsir min Abi Abdullah bin Battah wa lam yarwi anhu. Jadi orang ini muridnya Ibnu Battah, sahabat Ibnu Battah, sering mendengar dari Ibnu Battah namun tidak meriwayatkan dari Ibnu Battah. Qala Ibnu Maqula, dia berkata, huwa min ashabi Ibnu Battah. Ibnu Burhan ini termasuk dari sahabatnya Ibnu Battah. Wa kana Hanafiyan tafaqaha wa akhadha al-kalam an Abi Husain al-Basri. Ya, dia mengambil ilmu kalam, ya, ilmu bid'ah dari ulama yang lain. Qala Az-Zahabi, wa kana yamilu ila madhhab murji'atil mu'tazilah wa ya'taqidu anna al-kuffar la yakhluduna fin nar. Dan Ibnu Burhan ini memiliki pemikiran yang sesat. Dia condong kepada pemikiran murji'atul mu'tazilah dan dia meyakini bahwasanya orang-orang kafir tidak kekal di neraka jahanam. Akan tapi ternyata dia bergaul sama siapa? Ibnu Battah, dan Ibnu Battah tidak mentahdir dia, tidak menghajar dia. Kenapa? Ada masalah yang mungkin dilihat oleh Ibnu Battah yang kita tidak tahu. Oleh karena kita dapat Syekh Al-Albani rahimahullah mentahqiq buku Al-Halal dan Haram karangannya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mentahris hadis-hadisnya. Kemudian juga mentahqiq buku Said Sabiq. Sekarang bagaimana? Apa sikap Syekh Al-Albani rahimahullah? Dia melihat ada masalah di situ. Nah, kalau kita mungkin, kamu ngapain? Tidak, kita bukan seperti mereka. Mereka ulama, mereka mengetahui bagaimana bermuamalah dengan ahlul bidah atau dengan orang-orang yang menyimpang yang tidak sesuai dengan pemahaman ahlus sunnah misalnya. Mereka tahu bagaimana bersikap. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, tidak semua orang yang kemudian senyum kepada ahlul bidah kita mengatakan dia sururi, dia ahlul bidah, dia mumayyid. Ya ikhwan, justru terkadang kita ingin mendekati dalam rangka untuk meraih tangannya agar dia keluar dari bid'ahnya, atau kita mengurangi kesangarannya. Ya, ada orang sangar, suka mencela ahlus sunnah, suka menghalangi ahlus sunnah dalam dakwahnya, kita dekati. Minimal dia diam, kita kasih hadiah, minimal dia diam, tidak mengganggu. Itu cara-cara yang masing-masing kembali kepada ijtihad masing-masing. Yang jelas yang tidak boleh adalah mudahana, mengatakan kamu benar, ya kita sama-sama benar, kamu tidak ada salahnya. Ini kalau seperti ini sudah terjerumus dalam mudahana. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Teman saya mengatakan bahwasanya dakwah yang hakiki adalah dengan mendatangi umat, bukan didatangi umat. Ini tidak benar, ini perkataan yang tidak benar secara mutlak. Ya. Rasulullah SAW dan para salaf mereka melakukan dua-duanya. Mereka pergi ke tempat-tempat untuk berdakwah dan juga mereka didatangi. Nabi SAW berdakwah di Masjid Nabawi, para sahabat mendatangi Masjid Nabawi. Dan Nabi SAW ya, semangat berdakwah sampai dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan tatkala musim haji. Ya, kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka, meskipun mereka musyrik, mereka juga berhaji. Mereka berkumpul di Mina, kabilah-kabilah sendiri-sendiri. Nabi SAW kemudian mengatakan, "Hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi, fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalam Rabbi." Apakah ada orang yang mau mengantarkan saya ke kampungnya, ke kabilahnya untuk menyampaikan Al-Qur'an, untuk saya sampaikan Al-Qur'an? Kenapa orang-orang Quraisy melarang saya untuk menyampaikan Al-Qur'an? Di sini jelas bahwasanya Nabi SAW mendatangi kabilah-kabilah. Keluar dari kota Mekah ke pinggiran kota Mekah kemudian berdakwah. Nabi SAW pergi ke Taif. Ini benar.
Tetapi dalam kondisi tatkala para sahabat sudah mulai banyak, para Rasulullah SAW di masjid, orang-orang pun datang ke masjid. Demikian juga para salaf, demikian pula kita bagaimana Imam Malik, bagaimana Abu Hurairah duduk di Masjid Nabawi menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Orang-orang datang dari tempat yang jauh kemudian mendatangi tempat tersebut. Oleh karena yang benar kita menggandengkan dua-duanya. Tidak semua orang kita suruh jalan ke mana? Ke kampung. Ada orang yang ke sana, ada yang di masjid menuntut ilmu, ada yang belajar. Ya, kita tidak menyalahkan, tidak meremehkan yang ini dan tidak meremehkan yang itu. Dua-duanya benar. Kerjakan sebisa kita. Yang bisa pergi ke pulau-pulau dalam rangka berdakwah itu bagus. Yang pergi ke luar negeri dalam rangka berdakwah itu bagus. Yang juga di masjid juga bagus. Masjid juga harus diramaikan. Jangan saya mengatakan yang terbenar adalah cara kita. Adapun yang di masjid itu seperti rumah sakit. Ada yang mana demikian? Kita harus apa? Keluar. Masa ada orang tenggelam di air kita bilang, sini. Kita harus datang ikut tenggelam juga baru kita. Ya, itu terserah, bisa juga. Ada orang yang ingin ke masjid kita dakwahi, ada orang yang sakit itu pun datang. Ya. Semuanya cara yang benar. Akan tapi yang penting adalah berdakwah dengan ilmu, bukan tanpa ilmu hanya bermodalkan semangat. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah terpencil yang jauh dari kaum muslimin? Siapa yang bertugas berdakwah di sana? Alhamdulillah ya. Saya tahu ada beberapa orang yang mereka pergi ke daerah-daerah terpencil menyebarkan sunnah, namun meskipun belum semarak, ya, namun sudah ada yang mulai. Alhamdulillah kita juga memuji Allah Subhanahu Wa Taala akan kemudahan yang Allah berikan sampainya TV Rojak di daerah-daerah terpencil. Ya. Berapa siling juga saya ditelepon di tempat-tempat terpencil, saya tidak bisa datang, ya karena waktunya terbatas. Ya. Kemudian saya sudah terlanjur terikat jadwal dengan yang lain. Tapi kita ingin ilmu yang sedikit ini kita ingin juga sampai kepada mereka, ingin menyenangkan hati mereka, ingin berdakwah kepada mereka. Tapi tidak semuanya bisa kita lakukan. Tapi ada mahasiswa Madinah yang saya tahu mereka berkelompok, mereka pergi ke tempat-tempat terpencil dalam rangka berdakwah. Intinya mereka juga perlu untuk kita dakwahi. Oleh karena ikhwan, kalau ada yang punya kemampuan, ya maka sempatkan waktu untuk mendakwahi mereka, masuk ke masjid-masjid, ceramai mereka, namun dengan cara yang benar, dengan ilmu yang benar. Ustaz mau bertanya bagaimana standar perhitungan bayar fidyah bagi ibu hamil dan ibu menyusui yang tidak dapat melakukan puasa Ramadan. Mengenai masalah ibu hamil dan menyusui, ini masalah khilaf di antara para ulama dan sering saya jelaskan ya. Khilafnya sangat kuat karena berdasarkan dalil-dalil yang ada secara analogi dan secara kias, maka seluruh uzur yang mungkin hilang maka harus diqadha, tidak boleh fidyah. Oleh karenanya orang wanita haid diqadha. Kenapa? Orang wanita tidak haid terus, tapi suatu saat haidnya hilang. Ini uzur yang bisa hilang. Contohnya lagi nifas. Nifas juga ijma ulama diqadha. Kenapa? Karena orang wanita tidak selalu nifas. Orang yang safar dan sakit demikian juga, tidak selalu dia safar. Terkadang dia mungkin. Yang sakit pun demikian, tidak selalu sakit, dia akan sembuh. Orang-orang seperti ini yang uzurnya bakalan hilang, maka dengan diqadha, tidak boleh fidyah. Berbeda dengan orang yang uzurnya tidak mungkin hilang. Contohnya seperti orang tua. Orang yang tua, ya, tidak mungkin kita katakan mungkin dia mudah kembali, enggak. Yang sudah tua ya sudah tua. Ya. Tidak mungkin mudah kembali. Oleh karenanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syiar Al-Nubala menyebutkan tentang keajaiban Hajjaj Al-Hallaj ini salah seorang yang digandrungi oleh tokoh-tokoh sufi yang ekstrim. Dia memiliki keyakinan wahdatul wujud, Allah bergabung dengan dirinya, dan dia meninggal dalam keadaan disalib. Disebutkan oleh Az-Zahabi, salah seorang besar dari mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Syiar Al-Nubala. Kenapa? Dia punya mukjizat, bukan mukjizat, tapi dia jin-jin ikut sama dia sehingga dia sakti. Ya. Terkadang dia mendatangkan buah-buahan di musim kering, lagi musim kemarau ada buah-buahan dia makan. Orang heran, dari mana ini? Selalu begitu, sehingga suatu saat dia lagi kumpul sama murid-muridnya, tiba-tiba dia makan apel kalau nggak salah. Orang heran, ini musim kemarau nggak ada, kok bisa dia makan apel? Mereka bertanya, wahai guru kami, dari mana apel tersebut? Kata dia, dari surga. Dari mana? Surga. Kemudian dia ternyata ada ulatnya. Ya guru kami, kok dari surga ada ulatnya? Dia bilang itu karena proses pengiriman. Jadi dia datangi orang, apa yang kau minta saya kabulkan, kata dia. Karena itu sebagai Tuhan, dia mampu memiliki kemampuan. Sampai datangnya dia kepada seorang ulama. Dia tanya, apa yang kau inginkan? Saya akan kabulkan. Orang ulama ini sudah tua,
rambutnya sudah botak semua, dia mengatakan, kalau kau bisa, saya pingin muda kembali, saya pingin kawin lagi. Oh, kalau itu nggak bisa katanya. Jadi kalau tua muda kembali itu sudah nggak mungkin. Ini uzur yang tidak bisa hilang seperti ini fidyah. Apa? Fidyah. Ya. Sekarang demikian pula para ulama tatkala bicara tentang seorang yang sakitnya parah, tidak mungkin sembuh, berarti uzurnya tidak mungkin hilang, ya enggak? Orang seperti ini berarti apa? Fidyah atau qada? Fidyah, karena uzurnya tidak bisa hilang. Sekarang jadi permasalahan mengenai wanita hamil dan menyusui. Ini uzurnya bisa hilang atau tidak? Bisa. Inilah repot di sini. Kalau kita berbicara tentang kias, ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau kita berbicara tentang kias, maka hamil dan menyusui dikiaskan kepada orang-orang yang uzurnya bisa hilang, maka harus qada. Tetapi yang jadi masalah ada fatwa dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya wanita hamil dan menyusui bayar fidyah. Bayar fidyah. Makanya saya sampai sekarang pun masih belum bisa memastikan, akan tapi saya lebih condong kepada pendapat fatwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, karena ini dua fatwa sahabat dan tidak dikenal ada sahabat yang lain yang menyelisih fatwa mereka berdua. Dan kita tadi telah katakan bahwasanya qaulus sahabi dalam usul fikih, perkataan para sahabat merupakan hujjah selama tidak ada yang menyelisihi. Ada riwayat dari Abu Hurairah tapi riwayatnya lemah. Ya, yang benar fatwa dua ini fatwa yang sahih dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwasanya wanita hamil dan menyusui dengan membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Karenanya saya lebih condong pada pendapat tersebut, dan ini pendapat Syekh Albani rahimahullah dan murid-muridnya, dan ini pendapat lebih ringan bagi para wanita dan ibu-ibu. Ya, saya katakan bahwasanya kalau ini ada masalah sering terjadi, terkumpul antara menyusui dengan nifas atau terkumpul menyusui dalam haid, maka qada. Yang hari-hari haidnya tetap harus qada, yang hari-hari nifasnya harus apa? Qada. Karena ini disepakati oleh para ulama, wanita haid dan nifas diqada. Adapun masalah hamil dan menyusui, ya, tadi pendapat saya lebih condong pada pendapat fatwa para sahabat, ini lebih ringan bagi para wanita. Namun saya katakan, jika para wanita mampu untuk mengqada, maka mereka mengqada lebih afdal agar keluar dari khilaf. Tapi kalau tidak mampu, ya, karena mungkin silih berganti, tahun ini menyusui, tahun depan hamil lagi, tahun depan menyusui lagi, tahun depan lagi hamil, suaminya produktif, akhirnya kapan dia mau mengqada? Apa dia tunggu 10 tahun lagi? Susah juga. Sementara kalau dia mau berpuasa, kasihan anaknya harus disusui. Kalau kondisinya mungkin dengan bayar fidyah. Cara bayar fidyah dengan dua cara. Pertama dengan satu hari memberi sekali makan kepada fakir miskin. Kalau kita seorang wanita punya hutang 30 hari misalnya, maka dia mengundang 30 orang miskin, dia ajak makan sekali makan saja, entah makan siang, entah makan malam. Makan yang wajar yang biasa dia makan. Sekali makan, kenyang semua, selesai. Karena satu hari satu kali makan buat satu orang. Atau kita berikan kepada satu orang tertentu, besok 2 hari dicicil juga boleh. Hari ini 2, besok lagi 2, besoknya 3, atau setiap hari 1. Ya, pokoknya satu hari 1 kali makan buat satu orang. Ini cara pertama. Cara kedua dengan membayar setengah sa', ya, setengah sa' beras. Zakat itu 1 sa'. Sa' itu merupakan ukuran volume. Di zaman Nabi SAW sa' nabawi. Jadi ukuran dulu mereka jual barang dengan sa', bukan ukuran berat, tapi 1 sa', ada alat volume 1 sa', ya. Sekarang para ulama mengkonvert dari ukuran volume kepada ukuran berat, sehingga timbul khilaf di antara para ulama. 1 sa' ini berapa ukurannya? Ya, karena ada proses konvert tadi, sehingga mereka mengatakan 1 sa' itu kira-kira ada yang mengatakan 2,4 kg, ada yang mengatakan 2,8, ada yang mengatakan 2,5. Ya, kita bilang hati-hatinya taruhlah 3 kg, biar selamat 3 kg. Adapun untuk bayar fidyah setengah sa', berarti satu hari 1,5 kilogram, lebih amannya kita ambil amannya. Satu hari kita buka puasa, ibu hamil dan menyusui, bayarnya 1,5 kilogram. Berarti kalau 1 bulan 45 kilogram. Wallahu a'lam bishawab. Habis waktunya. Demikian saja, karena waktu sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.